ilmihi kulla madkhal, masuk dengan ilmunya tersebut setiap pintu masuk yang dia inginkan. Pintu haram diterobos, halal diterobos, syubhat diterobos. Mau masuk ke sini boleh, mau terserah dia, gak peduli, yang penting dia masuk itu pintu, kemudian dicari dalilnya supaya, kalau katanya Pak Mahfud MD, ditangkap dulu, yang penting nanti cari pasalnya katanya. Kata ulama yang model kayak gini, sikat dulu, nanti cari dalilnya. Nah itu wal iyad billah min dzalik. Raja'a an yaqdiya minad dunya wa tarah, dengan harapan supaya keinginannya dari dunia tercapai. Wa huwa ma'a dzalika yudmir fi nafsihi annahu 'indallahi bimakan, lalu kemudian dia menampakkan atau menyembunyikan di dalam dirinya bahwasannya saya ini ulama, saya punya kedudukan di sisi Allah, saya ini masih baik di sisi Allah, padahal dia itu orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Li'ittisamihi bisimatil ulama, karena dia memakai nama-namanya ulama, yang dia pakai itu modelnya ulama, dia merasa dirinya ulama tapi menjerumuskan orang. Ini yang orang yang semodel ini seperti lilin, kata Imam Al-Haddad. Orang yang kayak gini ini seperti lilin, dia itu menerangi orang sekitarnya, sedangkan dia terbakar di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dirinya terbakar dengan api, sedangkan yang sekelilingnya merasa nyaman dengan terangnya api tersebut. Wal iyad billah. Wa tarassumihi birusumihim fi zayyi wa mantiq, berpakaian dengan pakaiannya ulama dan berbicara dengan gaya bicaranya ulama. Ma'atakalubihi ala dunya zahiran wa batinan, sedangkan dia terbelenggu dengan keinginan dunia dan dunia secara zahir ataupun batinnya. Allah. Kalau zaman sekarang ini banyak yang kayak gini, banyak. Mudah-mudahan kita selamat, bukan tergolong daripada model-model orang yang kayak gini. Dan mudah-mudahan guru kita juga bukan guru yang seperti model ini. Na'udzubillah min dzalik. Fahada minal halikin, ini orang binasa, kata Imam Al-Ghazali. Wa minal hamqa al-maghrurin, termasuk orang yang dungu dan tertipu. Idzir raja munqati'un an taubatih, karena dia itu sudah terputus dari harapan taubat. Kenapa nggak ada harapan untuk taubat orang yang seperti ini? Karena dia merasa benar, dia merasa dirinya ulama, dia merasa benar, padahal dia salah semuanya. Padahal yang dia lakukan itu dosa, padahal yang dia lakukan ini kesalahan yang besar. Tapi karena dia merasa dirinya ulama, merasa dirinya benar, maka dia tidak ada harapan taubat. Saya benar, buat apa saya taubat? Munqati', dia terputus dari antaubatih, dari taubatnya. Lidhanihi annahu minal muhsinin, karena dia bersangka bahwasanya dirinya adalah orang yang baik atau orang yang berbuat baik. Wa huwa ghafilun an qaulillahi tabaraka wa ta'ala, sedangkan dia lalai dengan firman Allah yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau berbuat? Engkau mengatakan tapi engkau enggak berbuat. Engkau menasihati tapi engkau tidak melakukan. Kabura maqtan, besar murka Allah Subhanahu wa ta'ala ketika engkau mengatakan apa yang tidak engkau lakukan. Imam Al-Busiri tadi juga sudah, astaghfirullah min qaulin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidhi uqmi. Saya meminta ampun, astaghfirullah min qaulin bila amalin, dari qaulin bila amalin, dari ucapan tanpa amal. Wa huwa mimman qala fihim Rasulullah, ini adalah orang yang tergolong daripada apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ana min ghairi dajjal akhwafu alaikum minad dajjal. Rasulullah bersabda, saya, kata Rasulullah, saya selain daripada dajjal yang paling aku takuti, selain daripada dajjal, kata Rasulullah, yang paling aku takuti dibandingkan dajjal itu ada
ada yang paling saya takuti selain Dajjal, kata Rasulullah. Apa itu? Faqila wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah? Kata sahabat, maka Rasulullah mengatakan ulama usu, ulama yang buruk, kata Rasulullah. Kenapa kok lebih ditakuti daripada Dajjal? Al-Imam Al-Ghazali mengatakan wahada, dan ini karena li'anna Dajjal, karena Dajjal ghayatuhu al-idlal. Dajjal itu yang dicari adalah kesesatan manusia. Manusia sesat selesai. Dan Dajjal jelas, Dajjal muncul bentuknya Dajjal. Tapi yang subhanallah, wa mithlu hadzal alim, tapi orang yang alim, yang dikatakan alim seperti ini, insarafan nas anid dunya bilisanih wa maqalih fahuwa da'in lahum ilaiha bi'amali wa ahwalih. Kalau dia mengatakan bahwasanya jangan sibuk dengan dunia, dunia itu enggak baik, dunia gitu, tapi di belakangnya dia cari-cari dunia, dia cari-cari dunia, cari jabatan, yang haram-haram enggak peduli, tembus, riba sikat, dana haji sikat juga, terus pokoknya semuanya sih sikat, enggak peduli. Nah, orang yang kayak gini nih gambarannya alim. Kalau Dajjal gambarannya jelas sesat, tapi ini orang alim, dia melakukan perbuatan buruk, orang-orang melihat, oh orang itu saja, orang alim saja melakukan, masa kita nggak boleh? Zaman sekarang nih kelihatan ada satu orang yang mengatakan alim, dirinya alim, kemudian mengolok-olok orang alim yang lain. Nggak taunya apa, orang-orang awam nggak ada yang paham ikut olok-olok orang ulama, gara-gara satu orang alim ini yang tanda kutip ya, alim palsu, ulama su yang dikatakan oleh mengolok ulama sana, akhirnya orang awam ikut-ikutan mengolok ulama. Ada orang alim mengatakan bahwasanya ini riba boleh dianu, membuat fatwa riba boleh begini begitu, diikuti orang-orang awam. Sehingga apa? Menyesatkannya orang awam lebih parah daripada menyesatkannya Dajjal. Kalau Dajjal kelihatan, kalau ini orang alim nggak kelihatan, dikira orang alim tapi membawa kepada kesesatan. Waliyadzubillah min dzalik. Walisanul hal antaq min lisanil maqal, dan lisan keadaan lebih fasih daripada lisan ucapan. Ulama mengatakan begini, tapi di belakang dia melakukan perbuatan berbeda dengan apa yang dia ucapkan. Yang ditiru oleh orang awam adalah yang berbeda dengan ucapannya. Ternyata dia melakukan ini, ternyata ini yang benar menurut mereka. La ilaha illallah. Wa tiba'un nas ilal musa'adati fil a'mal amyal minha ilal mutaba'ati fil aqwal. Dan tabiat manusia kepada ilal musa'adati fil a'mal, kepada apa yang dilakukan dari perbuatan itu lebih condong dibandingkan dengan apa yang dikatakan dengan ucapan. Perbuatan lebih cepat dicontoh, lebih enak dicontoh daripada ucapan. Makanya itu Rasulullah SAW, setiap apapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dilakukannya di depan para sahabat. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, lakukan sebagaimana apa yang aku lakukan. Sholat, Rasulullah SAW nggak sempat ngajari semuanya, diajari sholat sahabat, enggak, satu persatu diajari, enggak. Ada orang masuk Islam nggak pernah sholat, diajari sholat, enggak. Tapi diperintahkan untuk ke masjid. Baru masuk Islam, syahadat, masuk ke masjid. Apa kata Rasulullah? Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kenapa? Karena perbuatan lebih mudah dicontoh daripada ucapan. Contoh. Setelah itu baru mempelajari surat Al-Fatihah. Setelah itu mempelajari zikir-zikir di dalam sholat. Oleh karena itu, apabila melihat seorang ulama melakukan perbuatan-perbuatan atau kelakuan-kelakuan yang menyimpang, waliyadzubillah min dzalik, bisa kemungkinan ulama tersebut kalau memang khilaf, tapi kalau mereka
kemudian ucapannya berbeda dengan perbuatannya, yang ditakutkan adalah ulama tersebut ulama su. Al-Imam Al-Ghazali panjang lebar menjelaskan tentang ciri-ciri ulama su di dalam kitab Ihya Ulumuddin juz pertama tentang ilmu. Kemudian ahlul ilm, orang-orang yang mengemban ilmu, panjang lebar. Bahkan dikatakan bahwasannya, kata Imam Al-Ghazali, apabila seorang ulama mendekati pejabat-pejabat, maka saksikan itu adalah ulama su. Itu Al-Imam Al-Ghazali yang ngomong.